Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memerhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di bagian pengantar, bahwa kita sedang memasuki pekan suci untuk mengenangkan 1 pekan Yesus berada di Yerusalem untuk menyelamatkan dunia. Kita tahu Yesus itu berumur 33 tahun dan ia cuma 1 pekan fokus untuk menyelamatkan dunia ketika mengalami pengadilan, sengsara, wafat dan bangkit di Yerusalem. Kemarin dalam permenungan kisah sengsara Tuhan, saat kita mengenangkan Yesus memasuki kota Yerusalem, kita diajak untuk melihat kembali ke dalam hati, bagaimana kondisi hati kita. Maka yang paling penting dan urgen di masa pekan suci adalah kembali ke hati masing-masing, melihat ke dalam hati, karena hati adalah sumber perasaan, tapi juga sumber cinta, dan hati adalah akar dari seluruh ekspresi hidup kita. Itulah juga alasan kenapa gereja yang sebenarnya setiap tanggal 25 Maret hari ini kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita dipending ke hari Senin Paskah kedua, supaya kita lebih fokus pada apa yang Yesus alami selama sepekan di Yerusalem untuk kita maknai di pekan suci. Kemarin kita menemukan beberapa macam perasaan hati yang menghiasi mereka yang terlibat dalam bacaan kitab suci, seperti Yeremia yang hatinya tabah, juga Yesus yang mengalami kesedihan hati sampai dia meminta murid-muridnya menjaga dia, juga para rasul yang mengalami kesedihan hati saat Yesus mengatakan bahwa di antara kamu yang makan bersama-sama dengan aku akan ada yang menjual aku. Dan kemarin kita belum fokus pada hati yang sedang menjiwai Yudas.
dalam Injil hari ini kita bisa menemukan kelanjutan dari kisah tentang apa yang sedang ada di hati Yudas. Ketika hati kita sudah terpaut pada iblis, maka Tuhan itu pasti dienyahkan. Iblis itu akan selalu berusaha membuat hati kita terikat padanya dan tidak terikat pada Tuhan. Sehingga itu yang membuat hati kita mati rasa akan Tuhan dan mati rasa akan cinta. Nah, itulah yang dialami oleh Yudas. Kemarin kita mendengar bagaimana Yesus itu sedih ketika dikhianati oleh Yudas. Apalagi Yudas itu tanpa rasa malu mengatakan kepada orang-orang Yahudi, orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia, bawalah dia. Bagaimana seorang yang diberi kepercayaan lebih oleh Yesus sebagai bendahara, dan dia sudah lama mencuri kas dari para rasul, tapi Yesus kan diam saja, tidak omong. Tapi dia merasa tidak bersalah begitu. Malahan masih ingin mencuri dan mencuri. Dan bahaya terbesar adalah ketika Tuhan terenyah dari hatinya, yang menguasai hatinya adalah iblis, dan iblis itulah yang menjadi komandan untuk memerintahkan Yudas melakukan apapun bahkan di luar batas kenormalan. Contoh, ketika dalam Injil hari ini kita mendengar Maria mengekspresikan rasa syukur yang ada di hatinya karena Yesus sering mampir di rumah mereka, menganggap mereka sebagai saudara dan keluarga, apalagi membangkitkan Lazarus dari kematian. Tentu Maria merasa tidak ada sesuatu yang lebih yang bisa diberikan sebagai ungkapan persembahan terima kasih, kecuali mengambil minyak narwastu yang secara duniawi memang harganya mahal dan langka. Tetapi bukan soal perhitungan uang, karena keselamatan lebih besar dari uang. Bahwa Marta dan Maria tidak bisa menjual minyak narwastu itu atau memakai minyak narwastu itu yang wangi itu untuk dioleskan pada Lazarus supaya Lazarus bangkit. Tidak. Hanya Yesus, hanya kuasa Yesus yang bisa membangkitkan. Kita boleh kaya raya seperti apapun, tidak akan pernah kekayaan dan uang menyelamatkan jiwa kita. Hanya Yesus. Dan itulah yang membuat Marta dan Maria merasa sangat berhutang budi pada Yesus. Maka ketika mereka panggil dia makan di rumah, Maria mengambil minyak narwastu yang sangat mahal, dioleskan pada kaki Yesus, lalu menyekanya dengan rambutnya. Menyeka dengan rambut, minyaknya mahal. Berarti kan sudah totalitas itu, beri habis. Tapi itu menurut Marta dan Maria itu tidak seberapa daripada kebangkitan Lazarus, saudara mereka, saudara tunggal satu-satunya. Nah, celakanya Yudas yang punya hati yang dikuasai oleh iblis justru melihat dari segi matematis dan ekonomi. Dia kemudian mengatakan, ngapain itu minyak dipakai untuk menyeka kaki Yesus? Bisa terjadi Yudas punya kecemburuan juga. Kenapa justru Yesus yang diminyakin kakinya, bukan dia? Mungkin saja juga dia ingin dapat perhatian Maria supaya diminyakin kakinya. Tapi rasanya bukan masalah itu, karena otak dan hatinya sudah penuh dengan uang. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, kemarin saya mengatakan bahaya terbesar ketika kita sudah menjadikan uang sebagai Tuhan, itu kita tidak pernah merasa cukup. Nah, Yudas ini sudah curi kas, tidak juga merasa cukup, masih juga dia merasa kurang. Jadi perasaan tidak pernah cukup itu yang sangat berbahaya, yang membuat kita terus mencari, mengambil, bahkan korup. Nah, kemudian karena hatinya yang sudah dikuasai oleh iblis, dia berkomentar, ngapain minyak ini tidak dijual saja, uangnya dipakai untuk orang miskin. Kan beda konteks. Ini ungkapan perasaan Maria yang mau bersyukur kepada Tuhan. Tapi dia tidak pernah merasa cukup dengan yang ada, malah pikir semuanya diuangkan. Masalahnya keselamatan ini tidak bisa diuangkan. Keselamatan itu hanya bisa dilunasi dan dibayar dengan ungkapan hati. Makanya kalau mau diuangkan kan Marta dan Maria jual minyaknya lalu kasih uangnya kepada Yesus. Tapi kan Yesus tidak butuh uang. Jadi ini mungkin hal yang penting untuk kita sadari. Yesus tidak butuh uang.
Tapi Yesus butuh apa? Ungkapan hati yang punya kasih untuk berterima kasih. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, untuk kita masa pekan suci adalah masa di mana kita perlu lihat ke dalam hati. Apa yang kita persembahkan sebagai ungkapan syukur yang sangat berharga di hadapan Yesus yang menebus dosa kita. Yesus ini loh, biar kita jatuh ke dalam dosa yang sama, tetap mengasihi kita, tetap mengangkat kita, tetap mau berjalan bersama kita. Nah, kita punya ungkapan syukur dan terima kasih itu apa? Lagi-lagi Tuhan tidak butuh uang, Tuhan butuh kehadiran, Tuhan butuh ungkapan cinta yang terekspresi dalam kita mau berada bersama Tuhan, kita mau bersyukur bersama Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Sehingga pekan suci ini sebenarnya pekan istimewa untuk kita fokus. Lagi-lagi kenapa kemudian kita pending itu hari raya kabar sukacita, supaya kita fokus pada misteri Kristus. Jadi marilah kita memanfaatkan masa-masa pekan suci yang penuh rahmat. Tidak mungkin pekan ini dinamakan suci kalau tidak menyucikan kita. Itu logikanya. Jadi kenapa ini disebut pekan suci? Karena ada banyak kesucian yang kita bisa terima di pekan ini. Tapi tidak ada kesucian yang bisa kita terima kalau kita tidak ikut misa, kalau kita tidak mendengar sabda Tuhan. Karena untuk menemukan kesucian yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu kalau kita dengar dari apa yang tertulis dalam kitab suci. Maka hal kedua yang dapat kita maknai di hari pertama pekan suci ini itu ketika Mazmur dalam refrennya menulis begini, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Nah, pertanyaan untuk kita, kapan itu Tuhan muncul sebagai terang yang menyelamatkan kita? Cerita ini mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi. Tadi saya pergi ke rumahnya Pak Nurpe untuk terapi. Sebelum terapi saya duduk ngobrol dengan Mas Heri di depan gua Maria mereka. Lalu dia bercerita tentang dia sering doa sendiri dan dia rasa nyaman sekali doa malam-malam di situ. Dan dia menemukan kekuatan doa dan kenyamanan dekat dengan Allah membuat Tuhan memberikan solusi yang tidak pernah dibayangkan dalam hidup, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dia bercerita beberapa malam lalu tiba-tiba anaknya yang kembar itu kepanasan semua, panas tinggi. Tapi dia bilang, tapi yang saya rasa hebatnya Romo, saya juga tidak beritahu istri saya yang lagi pergi ke Jakarta. Tapi saya begitu tenang menghadapi, saya berpikir apa yang bisa saya buat. Saya juga tidak kelang kabut untuk telepon bawa ke rumah sakit. Tapi saya ambil kunyit, ambil minyak, saya campur, lalu saya kasih minum. Tapi sebelumnya saya doa, Tuhan kalau ini adalah cara yang Engkau berikan untuk menyelamatkan anak saya, silakan Engkau selamatkan mereka dengan minyak ini. Apa yang terjadi? Reda panasnya dan kemudian keluar semua bintik-bintik berupa cacar air sebagai ekspresi dari panas dalam. Saya bilang, ya inilah yang dimaksud dengan Tuhan itu terang dan keselamatan. Jadi dalam kondisi kita kalang kabut, Tuhan menerangi hati dan pikiran kita. Dalam kondisi kita mungkin tak berdaya dan tak bisa buat apa-apa, Tuhan menyelamatkan kita. Yang paling penting, kita perlu bawa diri di hadapan Tuhan, kita perlu buka hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan ini pemilik hidup. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi yang paling penting untuk kita adalah terus mengarahkan hati kepada Tuhan, terus menyerahkan diri kepada Tuhan. Pasti Tuhan selalu memberikan terang dan keselamatan untuk menyelamatkan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.